Sahabat yang gembira. Sini aku nak belajar ini ganggu. Nah, kucing. Oke, sore Bu masuk nggak? Masuk. Oke, sorry ya. Karena record, rupanya kalau record, walaupun terlog out, jadi saya harus nunggu dia recordnya habis dulu. Kalau kemarin-kemarin kita nggak record, jadi langsung bisa join lagi. Artinya Ibu harus upgrade lah, nggak bisa memang 40 menit juga tetap putus. Walaupun sudah di recurring. Kuliah. Kau nih besokku. Sakit sih. Sudah keluar screen Ibu? Belum ya? Belum, Bu. Ya, bentar. Udah ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, kita ke metode grafik. Permodelan tadi sudah, artinya harus sering latihan. Textbook sudah saya upload juga di e-learning. Walaupun dia bahasa Inggris, banyak sekali contoh-contoh di situ. Jadi kamu bisa latihan sendiri sambil
belajar cara memodelkannya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan grafik. Jumat lalu saya udah ngajarin grafik tapi yang maksimum. Sekarang kita grafik tapi minimum. Saya review lagi. Metode grafik itu cuma khusus untuk 2 variabel. Contoh-contoh yang saya kasih barusan, itu semuanya 2 variabel. Jadi bisa kita kerjakan pakai grafik. Dan kalau grafik, kenapa dia harus 2 variabel? Artinya nanti kita bisa menggambarkannya dalam bentuk koordinat, baik sumbu X maupun sumbu Y. Kemudian, grafik itu bagaimana? Dia efektif untuk model dengan jumlah kendala yang sedikit. Kalau tadi paling banyak cuma 4 kan kendalanya masih oke. Kalau sudah terlalu banyak, kita bayangin aja kita gambar tapi garisnya banyak sekali grafiknya, pusing ngeliat titik potongnya. Terus, dia tidak dapat digunakan pada model dengan jumlah variabel yang banyak. Iya, maksimal cuma 2. Lebih dari itu nggak bisa. Terlalu rumit jika kendalanya banyak. Nanti kalau digambar, garis-garisnya akan semakin banyak. Ini ada contoh kasus minimasi. Minimasi itu dapat berupa meminimumkan biaya produksi. Solusi optimal tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah visible atau terdekat dengan titik origin, titik asal. Kita punya contoh, perusahaan makanan Royal. Dia merencanakan untuk membuat 2 jenis makanan. Jadi variabelnya cuma 2, Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Artinya vitamin dan protein itu akan menjadi kendala. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit. Paling sedikit, berarti tandanya apa? Lebih besar sama dengan. Ada 4 lagi belum join ini. Kemudian Royal Jelly diproduksi paling sedikit 1 unit. Ada tabel. Tabel itu menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Ini tabelnya. Jadi kita punya jenis makanan Royal Bee, Royal Jelly. Royal Bee itu katanya vitaminnya ada 2 unit. Proteinnya ada 2 unit. Biaya per unitnya Rp100.000. Royal Jelly vitaminnya 1, proteinnya 3. Biayanya 80. Minimum kebutuhannya kita sebagai manusia, kita butuh minimum 8 unit vitamin dengan 12 unit protein. Kita pakai satuan unit, nggak tahu satuannya apa. Apa kilokalori, nggak lah. Bagaimana cara menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar kita dapat meminimumkan biaya produksi? Biayanya paling bisa seminimal mungkin. Jadi kasusnya minimum. Jadi di sini ada kita tentukan variabel. X1-nya Royal Bee, X2-nya Royal Jelly. Fungsi tujuannya berarti Z-min atau minimumkan Z boleh. Di beberapa buku ada yang pakai Z-min dengan Z-max. Harganya apa tadi? 100 X1 tambah 80 X2. Dari mana ini biaya rupiahnya? Ya kan? Hati-hati, terbalik ini gambar tabel. Jadi nggak selalu yang 8 dengan 12. Karena yang kita minimumkan bukan kebutuhannya, tapi yang mau kita minimumkan biaya kita. 100 untuk Royal Bee, 80 untuk Royal Jelly. Jadi 100 X1 tambah 80 X2. Kendalanya sekarang. Cara membaca kendala, berarti ini saya sengaja tampilkan yang berbeda. Jadi kalau tadi bacanya dari kiri ke kanan, kalau ini kan tabel, sudah diberikan orang. Kamu mau gambar sendiri tabelnya boleh, mau pakai ini boleh. Kalau ini bacanya gimana? Kan yang menjadi kendala vitamin sama protein. Kalau tadi vitamin sama protein saya buatnya di sini, di baris. Ya, nanti saya buat sekali lagi. Jadi bacanya yang vitamin 2X1 tambah X2 kecil sama dengan 8. 2X1 tambah 3X2 kecil sama dengan 12. Nih. Bukan kecil, sorry. Lebih besar sama dengan minimum ya. Kemudian ada lagi pengecohnya di tabel seperti contoh yang teman kamu tadi sebutin. Nih. Royal Bee paling sedikit 2 unit, Royal Jelly paling sedikit 1 unit. Jadi X1-nya harus besar sama dengan 2, X2-nya harus besar sama dengan 1. Jadi kita punya 4 kendala. Ini tolong dicoret, bukan fungsi kendala. Tapi namanya set kendala. Oke, jadi ada 4 kendala di sini.
Kalau sudah dapat seperti ini, baru kita bentuk yang namanya grafik. Sekarang saya coba. Jadi tabelnya boleh diganti. Di sini kendala, seperti contoh saya tadi. Jadi Royal B-nya di sini. Di sini Royal Jelly. Atau kalau udah misalkan di sini namanya X1, di sini namanya X2. Ya kan? Seperti saya buat tadi. Ini sisi kanan. Jadi kita punya kendala yang pertama namanya kendala vitamin. Terus yang kedua kendala suara sama tulisan Ibu muncul nggak? Muncul, Bu. Suaranya ada juga? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Ada Bu suaranya. Apa? Ada Bu suaranya. Ada Bu suaranya. Vitamin sama protein. Sorry ya, saya nanya terus. Nanti saya ngoceh sendiri. Nggak ada keluar apapun di situ. Jadi vitamin tadi berapa Royal B-nya? Dia butuhnya? Berapa tadi di PPT-nya? 2 Bu. 2. Vitaminnya Royal B 2. Proteinnya berapa? Proteinnya 2 2. Royal Jelly-nya? 1. 1. Proteinnya? Sama 3. Kebutuhan vitaminnya berapa tadi paling sedikit? 8. 8. Terus proteinnya? Proteinnya berapa? 12. 12. Biayanya si Royal B berapa? 100 ya? Ya. Royal Jelly? 80. 80. Udah, jadi kita modelkannya gimana ngomongnya? Maksimumkan Z 100 X, bukan maksimumkan, minimumkan ya. Minimum. 100 X1 tambah 80 X2. Subject to ya, dengan kendala sama aja subject to juga boleh. 2X1 tambah X2 besar sama dengan 8. 2X1 tambah 3X2 besar sama dengan 12. Belum beres. Paling sedikit berapa unit X1-nya tadi? 2 Bu. Terus X2 paling banyak? Paling sedikit? 1. 1. Ada satu lagi X1, X2 besar sama dengan 0. Nah, itu cara ngubah tabel. Yang nggak bisa join karena sinyal, yang nggak apa, saya udah coba record ini. Jadi nanti saya upload di e-learning. Kalau dia terlalu berat untuk upload di e-learning, saya sematkan di link YouTube ya, nanti saya kasih YouTube-nya. Oke, udah. Udah dicatat atau di screenshot sudah? Sudah Bu. Sudah, Bu. Kita balik ke PPT-nya lagi. Oke, sama jadinya. Oke, modelnya sama. Dengan tabelnya, bentuk tabelnya berbeda. Nah, itu modelnya. Tabelnya berbeda aja. Terserah.
Sekarang cara bentuk grafik. Cara bentuk grafik berarti yang digambarkan tuh bukan fungsi tujuan, tapi kendalanya. Kendala yang pertama kan 2x1 tambah x2 kecil sama dengan 8. Jadi buat 2x1 tambah x2 sama dengan 8. Kendala yang ketiga, 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Pakai eliminasi, paham nggak? Paham, Bu. Cari eliminasi, berapa nilai x1, berapa nilai x2. 2x1 tambah x2 sama dengan 8. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Jadi kita nggak lagi pakai besar kecil, semuanya ubah jadi sama dengan. Jadi dikurang 1x2 kurang 3x2, min 2x2. 8 kurang 12, min 4. Min Jadi 4. x2-nya berapa? Min 4 dibagi min 2. 2 dapatnya. Kalau x2-nya sudah dapat, terserah mau kendala pertama apa kendala kedua yang disubstitusikan. Ini udah pernah semua. Jadi 2x1 tambah 2 sama dengan 8. Jadi 2x1 sama dengan 8 kurang 2, 6. X1-nya 3. X1-nya 3, X2-nya 2. 2. Terus kenapa yang ini beda? Itu kan tadi saya cari titik potong, cari apa? Berapa X1, berapa X2. Langkah grafik yang pertama, kita pasti cari apa? Tipot ya, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Sumbu Y. Titik potong sumbu X bagaimana? Berarti nilai X2, titik potong sumbu X1 berarti X2-nya 0. 0. Berarti lihat kendala yang pertama. Nih, kalau X1-nya 0 berarti 2 kali 0 sama dengan ada yang salah ya di sini saya ya. Tolong diganti. 2 kali X1, 2 kali 0 berarti X2-nya 8. Jadi kalau X1-nya 0 berarti X2-nya 8. Tolong diganti di sini. Kemudian kalau X2-nya 0 berarti X1-nya 4. Jadi 2x1 tambah x2 sama dengan 8. Jadi kalau x1-nya sama dengan 0, maka x2-nya 8. Kalau x2-nya 0, berarti x1-nya 4. Kita punya titik namanya 0,8 dengan 4,0. Titik kita harus bentuknya x1, x2. Oke? Itu titiknya. Terus yang kendala yang kedua, 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Jadi kalau x1-nya 0, berarti x2-nya 2 kali 0 4. tambah 3x2 sama 12. X2-nya 12 bagi 3, 4. Kemudian kalau x2-nya 0, berarti x1-nya 6. Ini sama ya. Yang satunya yang belum dibuat tadi. Jadi titiknya 0,4, yang ini 6,0. Yang ini saya ubah ke sini. Nah, ini harusnya ke sini. Oke? Oke. Terus sudah ya? Yang tadi udah disalin? Sudah, Bu. Kita punya kendala yang ketiga, tinggal dibuat X1-nya sama dengan 2. Kendala yang keempat, X2-nya sama dengan 1. Tinggal digambar grafik. Kita punya titik 0,8, 4,0, 0,4 sama 6,0. Tinggal kita gambar grafiknya.
Ini gambar titiknya. Titik yang pertama yang kita punya 0,8. Nih saya buat merah. 0,8 kelihatan. Ini 0,8 titik yang merah. Terus titik yang kedua 4,0. Nih. Paham ya? Ini kita garis. Ini namanya kendala pertama. Saya buat satu kendala pertama. Kendala yang kedua kita punya titik 0,4. Nih, warna hijau saya buat. Sama 6,0. Ini kendala yang kedua. Paham? Kendala yang ketiga katanya X1-nya sama dengan 2. Ini kan sumbu X1. Ini X1-nya sama dengan 2. Nih, warna biru. Garis X1 sama dengan 2. Kendala yang keempat, X2 sama dengan 1. Nih, X2 sama dengan 1. Ini garis kuningnya. Paham? Terus yang pertama sama kedua katanya lebih besar sama dengan. Kalau kendala lebih besar sama dengan, arsirnya kemana? Ke atas ya? Bukan hafalan ke atas sih. Kamu ingat nggak ujinya? Baca lagi kalkulusnya. Nih, ya kan? Arsirannya gini. Terus yang kendala kedua juga tandanya besar sama dengan. Kendala yang ketiga tadi X1 besar sama dengan 2. Nah, sorry. Sama dengan 2. Kendala yang keempat, X2 besar sama dengan 1. Gini, naik. Nah, daerah yang kena tumpuk 4 warna, itulah yang ditandain dengan yang namanya daerah penyelesaian. Saya udah pernah bilang hari Jumat kemarin atau nama lainnya daerah visible. Oke, yang numpuk sampai arsirannya paling banyak. Kalau di situ udah saya bedain 4 warna dengan 4 kendala. Jadi yang punya 4 warna itu namanya daerah penyelesaian. Terus kita punya titik. Oke, saya hapus lagi. Nah, titik batasnya ini udah dirapiin ya. Yang di arsir itu daerah penyelesaiannya. Jadi kita punya titik. Titiknya apa di situ? Titik A, B, C, D, E. Udah dibuat lamanya oleh dia. Ini kan? Titik A, titik B, titik C. Kita punya 3 titik. Nah, gimana cara cari titiknya? Ini yang tadi ya, cari titik potong. Tadi saya sempat jelasin cara cari titik potong. Pakai eliminasi tadi, apa substitusi. Dapat X2-nya 2, X1-nya 3. Berarti X1-nya 3, X2-nya 2. Substitusi kan ke nilai Z. Kita punya nilai Z 100 X1 tambah 80 X2. Berarti 100 kali 3, 80 kali 2. 460. Jadi, berapa nilainya biaya produksi kita? X1-nya 3, X2-nya 2, biayanya Rp460. Kok cuma satu yang dicek? Sekarang saya balik dulu. Kita punya 3 titik. Titik A di sini namanya titik B berapa? Kita nggak tahu kan titik potongnya, kita cari dulu. Nih, 3. Kalau kamu gambar jadi kertas milimeter blok, oke, gampang sekali ngeliat titiknya, pasti rapi. Kalau enggak, gimana? Jadi kita cari dulu titik A. Titik A ini perpotongan antara berapa? Garis yang ini pertama kali. X. Kendala 1, kendala 2 nih ya. Terbalik nggak? Enggak kan? Kendala 1, kendala 2. Yang ini kendala 3, yang ini kendala 4. Titik A itu perpotongan antara kendala 2 dengan kendala 4 kan? Kendala kedua kita punya namanya 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12. Kendala keempat kita punya X2 sama dengan 1. Nih, nyari titik A-nya berapa? Nah, jadi titiknya berapa nih? 1, berapa? Nggak tahu. Kalau X2-nya 1. Jadi, kalau X2-nya 1 artinya? Substitusi.
2x1 tambah 3 kali 1 sama dengan 12. 2x1 tambah 3 sama dengan 12. 2x1 sama dengan 9. Ya kan? X1-nya 4,5. Kurang lebih benar 4,5. Jadi titiknya 4,5,1. Itu titik pertama, 4,5,1. Terus titik yang itu titik A ya. Ini titik A. Titik B gimana? Perpotongan antara kendala 1 dan Titik B. kendala 2. Ini udah mau dilihat, saya mau hapus lagi. Titik B itu kendala 1 dengan kendala ke-2. Udah kita cari tadi. Berapa tadi? Itu ya 1 dengan 2. 3,2. Ya kan? Titik B 3,2. Ini 3,2. Titik C gimana titik C? Titik C itu perpotongan antara Kendala 1 dan kendala 3. kendala 1, lihat nih C. Ini kendala ketiga sama kendala ke-1. Kendala ke-1 kita punya 2x1 ditambah x2 sama dengan 8. Kendala ketiganya berapa ya? X1 sama dengan 2 kan? X1-nya sama dengan 2. Berarti 2 kali 2 tambah X2 sama dengan 8. Jadi X2 sama dengan 8 kurang 4. 4. Titiknya 2,4. Berarti titik C 2,4. Kita punya titik A 4,5,1. Titik B 3,2. Titik C 2,4. Ketiga nilai ini substitusikanlah ke namanya nilai Z. Kita substitusikan ke nilai Z. Titik kita tadi. Terus, karena kasusnya minimum, nanti cari nilai Z yang paling kecil. Oke. Kita punya titik A tadi 4,5,1. Masukin Z. Z tadi rumusnya apa tadi? Kita punya titik B 3,2. C-nya 2,4. Z-nya tadi apa rumusnya? 100 X1 plus 80 X2. Oke, masukin X1 X2-nya 100 kali 4,5 tambah 80 kali 1 berapa? 45 tambah 80, 125. Ini 100 kali 3 tambah 80 kali 2, 460. Saya salah koreksi. 100 kali 2 tambah 80 kali 4, berapa? Ini salah ya? Bukan 125 ya? 4,5 kali 100 saja 450 ya? Iya, Bu, 450. 450 tambah 80? 530, Bu. 530. Oke. Yang ini 200 tambah 320. 520. Kita tadi mau cari Z-nya yang minimum. Z minimum itu ada di mana? Di 460. Saat X1-nya 3, saat X2-nya 2. Oke, seperti itu. Paham nggak? Paham, Bu. Itu yang minimum. Kalau gambarnya tidak di milimeter blok ya, terpaksa kita cari titik potong. Kalau gambarnya di milimeter blok, jadi enak kan melihat mana yang pasti. Itu yang paling dasar di Prolin. Materinya habis. Benarkah habis? Ya, ini latihan yang kemarin kan? Iya, Bu. Oke, yang 1-3 udah tugas kan? Latihan 2 kamu coba sendiri aja, coba kerjain pakai grafik. Nggak tugas sih, kamu kerjain aja untuk latihan kamu. Habis materi kita. Berarti besok, minggu depan, tetap sesuai jadwal, kita belajar ke metode simplex. Materi, tolong akses 1 jam sebelum lah. Setidaknya kamu buka e-learning 1 jam sebelum untuk absen kamu sama kamu download PPT-nya. Yang hari ini terrecord 2 kali ya, jadi nanti saya upload. Saya coba dulu. Cukup nggak di e-learning? Kalau nggak nanti di YouTube. Ada pertanyaan kah? Ini udah 3 tadi.
Tinggal materi minggu depan, metode simplex. Pertemuan kelima kita kuis. Ibu. Adakah pertanyaan lagi? Kalau nggak ada cukup. Kalau nggak ada lagi cukup, kita ketemu lagi hari Senin depan jam 10.30. Oke, nanti saya lihat gimana cara login tanpa perlu admit saya ya. Harus set dari laptop juga berarti. Jadi kamu nggak usah nunggu saya admit, biar masuk aja dulu kalau terputus. Udah cukup ya, selamat siang. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Iya, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yang Bu, terima kasih Bu. Udah saya leave ya, karena saya mau recordnya. Baik Bu.